apa bukti yang disiapkan tim pengawal peristiwa pembunuhan anggota FPI yang menyebut kasus ini pelanggaran HAM berat, sementara Komnas HAM dalam rekomendasinya menyatakan tidak ada pelanggaran HAM berat. Kita bahas bersama sejumlah narasumber yang hadir di Kompas Petang. Ada Sekretaris Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan Anggota FPI, Marwan Batubara, dan Komisioner Komnas HAM, Hoirul Anam. Selamat sore, Pak Marwan, juga Mas Anam. Selamat sore. Selamat sore. Sore, saya ke Pak Marwan dulu yang tadi baru pulang dari istana tadi siang. Jadi ini pertemuannya inisiasi siapa yang mengundang siapa, dan kenapa akhirnya ada pertemuan ini, Pak Marwan? Jadi sebetulnya kita awalnya itu tanggal 4 Februari menulis surat ke Presiden Jokowi untuk audiensi ya. Intinya kita ingin memberikan masukan sesuai dengan kajian, temuan-temuan yang kami peroleh. Audiensi ini lama tidak ditanggapi, tahu-tahu di tanggal 25 Februari kami menerima surat dari Menko Polhukam Pak Mahfud tanggal 25, jadi dari 4 sampai 25, sekitar 2 minggu. Yang intinya dikatakan bahwa pemerintah sudah menyerahkan penyelidikan kasus ini kepada Komnas HAM dan pemerintah sudah menerima hasil penyelidikan oleh Komnas HAM. Lalu kalau TP3 mempunyai bukti-bukti baru, silakan untuk menyampaikannya kepada Bareskrim. Itu tanggal 25. Lalu tanggal 3 Maret kami menjawab surat dari Menko Polhukam itu, tapi bukan kepada Pak Mahfud. Kami langsung menulis kepada Presiden bahwa kami tidak melihat sesuatu yang objektif kalau yang kita serahin data itu adalah lembaga yang justru terlibat dalam pembunuhan. Karena polisi, sebagaimana pengakuan dari Kapolda Metro tanggal 7 kalau tidak salah, itu mengatakan bahwa terjadi tembak-menembak dengan polisi. Jadi ada polisi di sana. Unsur polisi ini terlibat. Kenapa pula kita harus menulis surat atau menyampaikan bukti itu kepada polisi, sementara polisi itu adalah lembaga yang terlibat. Karena itulah kami menulis surat kembali kepada Presiden di tanggal 3 Maret. Yang intinya kami mengatakan terjadi pelanggaran HAM berat dan kami menganggap pemerintah itu bersikap unwilling dan unable. Tidak ingin, tidak berkenan, dan tidak mampu untuk menuntaskan kasus ini. Nah, setelah itu kemarin dari Sekretariat Presiden itu menulis atau menghubungi kami untuk segera mendatangi Presiden. Maka terjadilah pertemuan tadi pagi. Intinya kami menjawab surat Pak Mahfud, tapi bukan ke Pak Mahfud, kami menjawabnya kepada Presiden. Karena kami menganggap bahwa kenapa tulisannya seperti itu, kontennya tidak sesuai dengan yang seharusnya menurut kami. Kami bicara apa, dijawabnya apa. Kami minta untuk audiensi, malah disuruh datang ke Bareskrim sebagai lembaga yang memang mestinya tidak terlibat polisi itu untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan. Oke, Pak Marwan? Ya. Tadi saat bertemu dengan Presiden, didampingi juga Pak Mahfud dan Pak Mensesnek ya, di istana, dalam 15 menit itu apa yang disampaikan langsung dan bagaimana respons Presiden? Intinya Pak Amin mengingatkan dari sisi moral agama, karena kita negara Pancasila, ya, agama sebagai satu pegangan bagi masing-masing penganutnya, maka ini merupakan satu hal yang perlu diingatkan kepada siapapun, termasuk kepada pemerintah atau kepada Presiden. Bahwa antara lain disebutkan siapa saja yang membunuh manusia, maka itu seolah-olah membunuh manusia seluruhnya. Nah, jangan seenaknya saja mentang-mentang berkuasa itu untuk membunuhi orang dengan sadis pula lagi, itu satu ya. Kemudian yang berikutnya,
kami juga menyampaikan menurut kami ini adalah masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat. Sementara kalau yang disampaikan oleh polisi misalnya kami singgung katanya sudah ada 3 orang yang bribtu siapa namanya saya lupa menyebutkan itu adalah yang melakukan pembunuhan. Kemudian dari Komnas HAM rekomendasi, tapi menurut kami itu hanya merupakan pelanggaran pidana biasa. Karena itulah kami lalu menyampaikan bahwa sebetulnya ini tidak sesuai dengan yang seharusnya menurut kami. Bahwa ini adalah pelanggaran HAM berat, maka tidak cukup hanya sampai di sini. Dan yang melanjutkan penyidikan kasus itu bukan lagi polisi, tapi harusnya Kejaksaan Agung. Kita akan lanjutkan lagi soal nanti responsnya seperti apa dari pemerintah, tapi saya ke Mas Anam dulu. Mas Anam, Pak Marwan dan kawan-kawan beserta Pak Amin Rais mendatangi istana menganggap bahwa kasus ini semestinya dituntaskan dan dianggap ini adalah pelanggaran HAM berat bertentangan dengan rekomendasi dari Komnas HAM. Tanggapan Anda? Iya, ya sah-sah saja setiap orang untuk punya pikiran, punya pandangan apapun soal peristiwa. Tapi kan harus satu, tahu konsep dasarnya kayak apa. Yang kedua, ditunjang oleh alat bukti yang cukup. Ketiga, kajian yang mendasar. Yang keempat, ya semua pihak dilibatkan dalam penggalian berbagai informasi. Nah, itu yang dalam konteks hak asasi manusia yang menjadi syarat metode bekerja agar bisa merumuskan apakah sebuah peristiwa itu pelanggaran HAM atau pelanggaran HAM yang berat. Pertama itu. Yang kedua adalah dalam tradisi kami, misalnya kenapa kok kami, misalnya kasus Terawang ini, kasus FPI ini kami sebut sebagai pelanggaran HAM, bukan pelanggaran HAM berat, karena memang belum cukup bukti, gitu ya. Terus dan ini kami peroleh informasinya dari berbagai sumber, termasuk juga sumber FPI sendiri, kepolisian, masyarakat, dan banyak informasi yang lain, baik berupa tulisan, video, audio, dan sebagainya. Nah, berdasarkan itu, terus pengalaman Komnas HAM, saya pribadi sebagai komisioner Komnas HAM yang biasanya pegang kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat, memang merasakan ini tidak cukup. Minimal misalnya menjawab aspek meluasnya, aspek sistematisnya, dan lain sebagainya. Tidak cukup. Kalau pelanggaran HAM berat didasarkan pada unwilling unable itu salah satu syarat untuk menentukan apakah dia domestic remedies. Jadi ada satu prinsip namanya exhausted domestic remedies. Nah, itu bukan dalam konteks pelanggaran HAM yang berat ataukah tidak. Gitu. Nah, itu yang menurut saya nggak apa-apa orang punya pandangan lain. Tapi memang kalau Komnas HAM pandangannya berdasarkan semua fakta, informasi dari semua pihak, termasuk dari FPI. Nah, jadi kalau dari Komnas HAM tetap pada rekomendasinya. Nah, Pak Marwan, kalau Komnas HAM mengatakan tetap pada rekomendasinya, sementara tadi saat bertemu ke istana ada bukti baru yang disampaikan atau tidak saat bertemu dengan Presiden, didampingi juga dengan Menko Polhukam dan Mensesnek. Tapi jawabnya usai jeda di Kompas Petang, kami segera kembali.